Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas kembali mengenai matematika wajib kelas 10 untuk materi sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat sebagai SPLTV. Nah, mungkin pada waktu kalian SMP pernah belajar mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Ini adalah lanjutannya dan caranya sama. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang ini, kompetensi dasar 3.3 dan kompetensi dasar 4.3. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 persamaan dan setiap persamaannya itu memiliki 3 variabel. Adapun bentuk umumnya yaitu A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Ini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. A1, A2, A3 itu adalah koefisiennya dari X, kemudian B1, B2, B3 itu adalah koefisiennya dari Y, C1, C2, C3 itu adalah koefisiennya Z, D1, D2, D3 itu adalah konstanta. Variabelnya yaitu X, Y, dan Z. Contoh soalnya yang pertama, nah di sini sudah ada contoh soal. Cara menyelesaikannya, kita tentukan dulu yang mana persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan 1 dan 2, kita lihat bahwa di sini dari 3 variabel ini yang sama koefisiennya adalah Y. Karena sudah ada yang sama di sini koefisiennya, langsung saja kita eliminasi. Karena tandanya sama, sama-sama positif, maka kita kurang. Jika berbeda tandanya, maka kita tambah. X kurang 2X adalah negatif X, Z kurang 2Z adalah negatif Z, 12 kurang 12 adalah 0. Ini kita sebut sebagai persamaan 4. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan 1 dan 3. Jika kita eliminasi Y pada persamaan 1 dan 2, maka kita juga harus mengeliminasi Y pada persamaan 1 dan 3. Di sini kita lihat ternyata koefisiennya tidak sama. Koefisiennya tidak sama. Di sini koefisiennya dari Y adalah 1, kan 1 tidak dituliskan. Di sini koefisiennya adalah 1, kemudian di sini koefisiennya adalah 2. Maka kita balik saja. Ini kita kali 2, ini kita kali 1 supaya sama koefisiennya. Kan haruslah sama koefisiennya untuk bisa kita eliminasi. Nah, kita kali 2, X kali 2 adalah 2X, Y kali 2Y adalah 2Y, Z kali 2 adalah 2Z. Kemudian yang di bawah kita kali 1 tetap ya. Kemudian ini kita kurang karena sama koefisiennya. 2X kurang 2X adalah 0, 2Y kurang 2Y adalah 0, maka 2Z kurang Z adalah 3Z. 24 kurang 18 adalah 6. Maka Z sama dengan 6/3 dan Z sama dengan 2. Ternyata kita sudah dapat satu penyelesaian, yaitu Z sama dengan 2. Karena kita sudah dapat satu penyelesaian, selanjutnya kita substitusi ini ke yang dua variabelnya untuk mendapatkan nilai X, yaitu pada persamaan 4. Persamaan 4. Yaitu negatif X kurang Z sama dengan 0. Z-nya ini kita ganti menjadi 2, karena kita sudah dapat Z-nya sama dengan 2. Maka negatif X sama dengan 2 dan X kita peroleh adalah negatif 2. Karena kita sudah dapat X sama dengan negatif 2 dan Z sama dengan 2, selanjutnya kita substitusi X dan Z yang kita peroleh bisa ke persamaan 1, 2, atau 3. Misalnya kita ke persamaan 1. Maka persamaan 1 itu adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 12. Kemudian min negatif 2 kita ganti, Z juga diganti. Negatif 2 tambah 2 kan 0, maka tersisalah Y sama dengan 12.
Nah, kita sudah dapat nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Jadi, negatif 2, 12, dan 2. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Di sini contoh soal yang kedua adalah kita menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Nah, karena ini bukan bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel, maka kita harus ubah dulu ke bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, misalkan 1/X itu adalah A, 1/Y itu adalah B, dan 1/Z itu adalah C, sehingga menjadilah 3A kurang 2B kurang 4C. Jadi, 3A 2B negatif 4C. Itu disebut sebagai persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Ini sudah berbentuk suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya kita selesaikan, kita cari nilai A, B, dan C-nya. Oke, selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita lihat lagi bahwa di persamaan 1 dan 2 ternyata ada variabel yang koefisiennya sama, yaitu variabel C, sama-sama koefisiennya itu negatif 4. Nah, karena sudah sama, kita langsung saja kurangkan. 3A dikurang 2A adalah A, negatif 2B kurang B adalah negatif 3B, negatif 4C kurang negatif 4C kan 0. Negatif 3 dikurang negatif 1 adalah negatif 2. Itu kita sebut sebagai persamaan 4. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, kita lihat kembali bahwa di sini variabel dari C itu tidak sama. Ingat tadi kita sudah mengeliminasi variabel C pada persamaan 1 dan 2. Maka untuk eliminasi persamaan 1 dan 3 kita haruslah juga mengeliminasi variabel C. Karena tidak sama koefisiennya, maka kita balik saja. Di sini kita kali 1, kan di sini koefisiennya 1. Di sini koefisiennya 4, kita balik. 1 kemudian kali 4. Maka 3A ini tetap kita tulis kembali saja karena dikali 1. Kemudian di sini dikali dengan 4. 4A tambah 4B tambah 4C sama dengan 12. Nah, di sini kita lihat bahwa koefisien dari C itu berbeda tandanya. Di sini negatif, kemudian ini positif, maka kita tambah. Kemudian kita jumlahkan 3A tambah 4A adalah 7A, negatif 2B tambah 4B adalah 2B, negatif 4C tambah 4C kan 0, tidak usah kita tuliskan. Negatif 3 tambah 12 itu adalah 9. Selanjutnya kita eliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 adalah A kurang 3B sama dengan negatif 3 dan negatif 2 ya di situ. Negatif 2 bukan negatif 3 di sini. Negatif 2. Kemudian kali 7 dan kali 1 untuk menyamakan koefisiennya. Boleh juga kali 2 dengan kali 3. Misalnya kita mau mengeliminasi A saja ya, maka yang kita harus kalikan yaitu di sini 7 dan 1. Selanjutnya 2 kali 7 itu 14 ya, bukan negatif 21. Di sini negatif 14. Negatif 14. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Ini negatif 14 diperoleh dari 2 kali 7 ya. Sorry, di sini kan persamaan 4 itu A kurang 3B sama dengan negatif 2. Itu kita kali 7. 7A kurang 21B sama dengan negatif 14. 7A tambah 2B sama dengan 9. Maka hasilnya adalah negatif 2B sama dengan negatif 23. Maka kita B peroleh adalah 1 karena negatif 23 bagi negatif 23 itu kan 1. Kita sudah dapat penyelesaian yaitu B sama dengan 1. Penyelesaiannya sudah dapat B sama dengan 1. Selanjutnya kita cari B sama dengan untuk mencari
A, kita harus substitusi lagi B sama dengan 1 ke persamaan 4. Persamaan 4 itu adalah A kurang 3B sama dengan negatif 2. Maka A kurang 3 kali 1, B-nya kan kita ganti 1. Sama dengan negatif 2. A kurang 3 sama dengan negatif 2, maka A kita peroleh adalah 1. Nah, kita sudah peroleh A sama dengan 1. Kemudian tadi sudah diperoleh juga B sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusi A sama dengan 1 dan B sama dengan 1-nya ke persamaan 3. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3. Kita ambil yang mudah saja. Ya, kita persamaan 3. A tambah B tambah C sama dengan 3. 1 tambah 1 tambah C sama dengan 3. 1 tambah 1 kan 2. Tambah C sama dengan 3. Maka C sama dengan 3 kurang 2. Kita peroleh C sama dengan 1. Jadi kita sudah dapat A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Selanjutnya kita kan mau mencari himpunan penyelesaiannya dari ini, berarti kita mau mencari X, Y, dan Z. Nah, ini kan kita buat supaya menjadi bentuk umum suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti kita substitusi yang tadi kita misalkan. Nah, 1/X itu sama dengan A, maka 1/X kita perolehkan tadi 1, maka X kita peroleh 1. X kali ke 1 kan 1. X kali 1 kan X, berarti X-nya sama dengan 1. Ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,1,1. Oke, nah sebagai bahan latihan silahkan kalian berlatih mengerjakan soal yang ini. X tambah Y kurang Z sama dengan 1, 2X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 8, 2X kurang Y tambah 2Z sama dengan 9. Jadi ingat, eliminasi dulu persamaan 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3. Jika kita eliminasi persamaan 1 dan 2 adalah misalnya variabel X, maka 1 dengan 3 juga harus eliminasi variabel yang sama. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.